Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Puspitawati, NPM 2752034. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK-RI, Kode Etik Profesi Auditor Internal, dan Kode Etik Profesi Psikologi. Dasar Hukum BPK-RI, Penetapan Kode Etik dan MKKE BPK. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 29 Ayat 1. BPK wajib menyusun kode etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota BPK dan pemeriksa. Peraturan BPK Nomor 3 2016 tentang kode etik BPK. Yang kedua ada pasal 30 ayat 1 untuk menegakkan kode etik dibentuk Majelis Kehormatan Kode Etik BPK yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPK serta unsur profesi dan akademisi. Peraturan BPK Nomor 4 2016 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik BPK. Nilai-nilai dasar BPK. Yang pertama, integritas terdiri dari jujur, objektif, dan tegas. Dan yang kedua ada independen, terdiri dari lembaga, organisasi, dan individu. Dan yang terakhir ada profesionalisme, terdiri dari kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan. Selanjutnya, kode etik profesi auditor internal. Yang pertama itu ada kode etik PAII berlaku bagi organisasi, profesi, dan semua anggota PAII yang bekerja pada departemen atau bagian audit internal suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua itu ada kode etik KIA, adalah kode etik yang anggota yang telah memperoleh kualifikasi atau sertifikasi KIA melalui suatu pendidikan formal yang diterapkan oleh PAII. Perlu dipahami bahwa saat ini yang berprofesi pada departemen atau bagian audit internal tidak seluruhnya mempunyai kualifikasi gelar atau sertifikat KIA. Kode etik KIA diterapkan oleh Dewan Sertifikat KIA. Pasal-pasal dalam kode etik KIA tidak memasukkan pasal 1 dan 9 dari kode etik PAII. Proses penalaran kode etik PAII. Kepentingan publik. Loyalitas kepada pemberi tugas atau manajemen. Itu artinya untuk mempertahankan kepercayaan dari pemberian tugas, para anggota harus menunjukkan loyalitas kepada pemberi tugas atau manajemen. Walau demikian, anggota dilarang untuk mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum. Itu ada di pasal 4. Yang kedua itu ada tanggung jawab, mengembangkan standar kompetensi tinggi yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Dan yang selanjutnya itu ada kompetensi, ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku atau attitude. Di sikap perilaku atau attitude ini dibagi lagi menjadi 5 bagian. Itu ada menyangkut diri, hubungan rekan sejawat, hubungan lain, dan pengawasan. Dan yang terakhir itu ada kode etik psikologi Indonesia. Itu terdiri dari ilmuwan psikologi. Itu artinya ahli dalam bidang ilmu psikologi dengan latar belakang pendidikan strata 1 dan atau strata 2 dan atau strata 3 dalam bidang psikologi. Ilmuwan psikologi memiliki kewenangan untuk memberikan layanan psikologi yang meliputi bidang-bidang penelitian, pengejaran, supervisi, dan pelatihan, layanan masyarakat, pengembangan kebijakan, intervensi sosial, pengembangan instrumen asesmen psikologi, pengadministrasian asesmen, konsultasi organisasi, perancangan, dan evaluasi program. Ilmuwan psikologi dibedakan dalam kelompok ilmu murni atau sains dan terapan. Dan yang selanjutnya itu ada psikologi. Itu artinya ilmu yang berfokus pada perilaku dan proses mental yang melatar belakangi serta penerapan dalam kehidupan manusia. Ahli dalam ilmu psikologi dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu profesi atau yang berkaitan dengan praktik psikologi, dan ilmu psikologi termasuk dalam hal ini ilmu murni atau terapan. Proses penalaran kode etik psikologi. Itu
itu terdiri 3, yaitu pertama ada kepentingan publik, tanggung jawab, dan kompetensi. Di kepentingan publik ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama ada kesejahteraan manusia dan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan yang kedua itu tanggung jawab. Itu terdiri dari 5 bagian. Pertama ada kompetensi, objektivitas, kejujuran, integritas, dan bersikap bijak dan baik hati. Dan yang terakhir itu kompetensi, itu terdiri dari 3, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Nah, di sikap perilaku ini dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada menyangkut diri, hubungan rekan sejawat, hubungan klien, hubungan lain, dan pengawasan. Demikian penjelasan saya tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK-RI, Kode Etik Profesi Auditor Internal, dan Kode Etik Profesi Psikologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.